malam takun basiratuhul batinatu saqibah, siapa orang yang tiadalah basirah batiniyahnya, pandangan batinnya itu saqibah, cemerlang, lam yu'lak bihi minad dini illa kusyuruhu, maka tidak akan digantungkan bihi dengannya dari agama itu illa kusyuruhu, kecuali hanya kulitnya saja. Jadi pengetahuannya itu hanya pengetahuan yang berhubungan dengan permukaan, bahasa kasarnya seperti itu. Sementara dalaman atau inti daripada agama ini belum tentu dia ketahui. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 316, masih seputar pembahasan terkait dengan akal ya. Langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa yushbihu ayyakunal ismu fi aslil lughati litilkal gharizati ya. Wa yushbihu, dan serupa atau sama, ayyakunal ismu, adanya itu nama, maksudnya istilah akal, fi aslil lughati, pada asal bahasa itu, litilkal gharizati, untuk gharizah tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa akal itu ya secara bahasa ya asalnya itu adalah nyambung dengan gorizah, atau pembahasan yang kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya, versi pendapat ulama yang mengatakan bahwa akal itu adalah gorizah, dalam hal ini adalah suatu potensi yang ada pada diri seseorang, yang mana potensi itu yang bisa kemudian mengolah ya atau menyerap ilmu-ilmu yang bersifat doruri dan seterusnya. Itu sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, gorizah ini ya itu identik dengan kata akal menurut asal bahasa. Nah, yang mana akal secara bahasa itu adalah ya, menahan, tertahan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan gorizah itu adalah sesuatu yang tertahan pada diri seseorang ketika dia lahir, artinya pembawaan ya sudah ada pada diri orang tersebut, gorizah itu. Nah, itu nisbat kecocokan akal secara bahasa dengan gorizah itu. Nah, wakadha fil istimali, demikian juga pada penggunaan kata akal itu juga sama dengan gorizah, identik dengan gorizah itu. Nah, dalam hal ini penggunaan kata akal itu adalah ya pikiran. Nisbat kecocokannya akal sebagai pikiran dengan gorizah tersebut adalah bahwa ya gorizah itu itulah yang kemudian mengolah ya, itulah yang kemudian menyerap segala informasi yang masuk dari indera seseorang ya, untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam bertindak. Nah, dalam hal ini adalah pengolahan ya data yang masuk dari indera itu ya tentunya adalah ya pikiran, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa innama utliqa 'alal ulumi min haitsu innaha samratuha. Nah, wa innama, hanya saja, utliqa, akal itu dimutlakkan 'alal ulum, ke atas ilmu-ilmu pengetahuan atau pengetahuan-pengetahuan, min haitsu, dari sisi innaha, bahwasanya ilmu pengetahuan itu samratuha adalah buahnya. Ya. Jadi kenapa kemudian akal itu dikatakan adalah ilmu pengetahuan? Nah, ini dalam kasus atau dalam definisi akal atau tarif akal versi yang kedua. Nah, versi yang kedua yang kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu itu mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu doruri. Nah, sekarang kok bisa akal itu disebut dengan ilmu pengetahuan? Nah, ini dia dimutlakkan atas ilmu pengetahuan itu karena ilmu pengetahuan itu adalah buahnya. Pada dasarnya memang akal. Nah, pada dasarnya memang akal ya secara asli logo adalah goriza. Dia semacam
potensi ya, semacam kerangka berpikir seseorang, kurang lebih seperti itu. Nah, kerangkanya bukan hasil daripada pikirannya. Ilmu pengetahuan itu adalah hasil daripada pikiran itu. Nah, ilmu pengetahuan ini kok di versi yang kedua ini itu dikatakan sebagai akal. Ilmu pengetahuannya itu yang mereka maksudkan sebagai akal. Nah, ini dia alasannya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak masalah bahasa kasarnya seperti itu. Ilmu pengetahuan dikatakan akal karena dia adalah buahnya. Ilmu pengetahuan itu adalah buah daripada gorizah itu. Yang mana gorizah itu adalah akal sesungguhnya, kan kurang lebih seperti itu maksud beliau. Nah, kama yu'rafu syai'u bisamratihi. Nah, sebagaimana diketahui sesuatu itu bisamratihi dengan buahnya. Jadi sesuatu itu diketahui itu dari buahnya. Ya, buahlah yang kemudian menjadi alamat atau yang karenanya kita bisa mengidentifikasi sesuatu itu. Nah, fayuqalu dikatakanlah, nah ini contohnya, al ilmu huwal khasyah. Ilmu pengetahuan itu ya, adalah khasyah, rasa takut. Nah, itu yang dimaksud dengan khasyah. Kok bisanya ilmu pengetahuan itu diartikan khasyah? Padahal ilmu pengetahuan itu kan merupakan suatu informasi yang diterima oleh seseorang, kemudian dia olah. Nah, ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dengan data-data yang diolah oleh seseorang tersebut ya, yang masuk kepada indranya, kemudian akan melahirkan sikap dari orang tersebut. Taruhlah misalnya sikap khasyah. Ya, dalam hal ini data-data yang dia terima itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kajian agama misalnya, yang ujung-ujungnya akan berkesan kepada orang tersebut yang menimbulkan sikap khasyah. Nah, khasyah ini kemudian disebut dengan ilmu pengetahuan. Itu tidak salah, karena khasyah adalah buahnya, kurang lebih seperti itu, buah daripada ilmu pengetahuan itu. Pada dasarnya khasyah bukan ilmu pengetahuan, tapi ini tidak masalah disebutkan seperti itu. Nah, sama kasusnya dengan ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai akal. Ya, karena ilmu pengetahuan itu adalah buah daripada akal itu, dalam hal ini gorizah itu. Nah, itu dalil atau alasan Al-Imam Al-Ghazali tidak mempermasalahkan ta'rif yang kedua yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah akal. Oke, wal alimu, dan orang yang alim itu mayyakhsyallaha ta'ala adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khair. Fa'inna, karena sesungguhnya al-khasyatu, nah ini alasannya, karena khasyah itu samratul ilmi, adalah buah daripada ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itulah lahirlah khasyah. Nah, khasyah ini kemudian disebut dengan ilmu pengetahuan karena dia adalah buahnya. Fayakunu fayakunu, maka adalah dia ya, akal itu kal majazi, seperti kata majas, kata pinjaman, li ghairi tilkal gharizati, kepada yang selain daripada gorizah tersebut. Jadi untuk gorizah itulah akal yang sesungguhnya atau hakikatnya. Nah, untuk yang selain daripada gorizah, dalam hal ini tarif yang kedua yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu yang mengatakan bahwa akal itu adalah ilmu pengetahuan, maka itu istilahnya adalah istilah majas ya, kata pinjaman. Walakin, akan tetapi kata beliau, laisal ghardu al-bahsa 'anil lughah, ya, bukanlah masuk kita di sini membahas tentang masalah bahasanya, tentang logatnya dan seterusnya. Bukan itu yang mau kita permasalahkan di sini. Wal maqsudu, dan maksudnya, artinya inilah tujuan tertentu kita membahas, anna hadhil aqsam, bahwasanya ini bagian al-arba'ata yang empat ini yang mengatakan bahwa akal itu ada 4 bagian ya. Ini maujudatun, adalah sesuatu yang wujud ya. Bagian yang 4, yang pertama adalah gorizah, yang kedua adalah ilmu daruri, yang ketiga adalah ilmu tajarub, yang keempat adalah kuwatul gorizah. Nah, itu pembahasan yang sudah kita bahas. Nah, 4 bagian ini, macam-macam akal ini, itu adalah sesuatu yang wujud ya, yang ada. Wal ismu, dan nama itu atau istilah akal itu yutlaqu ala jami'iha, dimutlakkan atas semuanya. Artinya akal itu bisa dilabelkan kepada yang 4 tersebut, sama-sama bisa disebut sebagai akal. Wala khilafa fi wujudi jami'iha, dan tidak ada perbedaan pendapat terkait wujud semuanya, mulai dari gorizah sampai kuatun nafas, itu kekuatan jiwa. Itu semua tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa semuanya wujud, adalah sesuatu yang ada. Illa fil qismil awwali, kecuali pada bagian yang pertama. Jadi pada bagian pertama ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan dia bukan sesuatu yang wujud. Nah,
Wasahihu, pendapat yang paling sahih, wujuduha, wujud dia. Jadi gorizah itu adalah sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Bal hiya al-aslu, bahkan dia merupakan asal. Ya, gorizah itu akal, sementara yang tiga itu cabangannya, bahasa maupunnya seperti itu. Wa hadhil ulum, nah ini ilmu-ilmu pengetahuan yang tiga ini yang dimaksud oleh beliau di sini al-ulum, ka'annaha, seakan-akan dia mudammanatun fitilkal gorizati, itu terkandung pada gorizah tersebut bil fitrati, secara fitrah, secara pembawaan. Walakin tazharu ilal wujud, akan tetapi dia akan tampak kepada wujud, dalam artian dia akan muncul idza jara sababun yukhrijuha, jika terjadi sebab yang bisa mengeluarkannya ilal wujudi, kepada wujud. Ya, taruhlah misalnya akal di versi yang kedua yang mengatakan adalah ilmu daruri. Nah, dia pada dasarnya adalah sesuatu yang memang sudah ada, sudah terkandung oleh fitrah tersebut. Nanti dia muncul ke permukaan, nanti dia wujud ya ketika ada sebab yang mengeluarkannya. Dalam hal ini taruhlah misalnya usia anak itu sudah mencapai batas mumayyiz. Nah, pada saat itulah capaian usia ke batas mumayyiz itu yang menjadi sebab kemudian muncullah ilmu daruri pada diri seorang mumayyiz. Nah, begitu juga yang ketiga. Ya, yang ketiga dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan yang muncul dari pengalaman. Ya, sebabnya adalah karena orang itu ya punya pengalaman sehingga dia punya potensi dalam bertindak berdasarkan pengalamannya itu. Nah, pengalaman ini merupakan sebab yang mengeluarkan ilmu pengetahuan yang disebut akal pada definisi yang ketiga itu. Dan keempat juga seperti itu. Oke. Mana tadi? Ya, hatta ka'anna hadhil uluma, nah sehinggalah ka'anna hadhil uluma, seakan-akan ini ilmu-ilmu pengetahuan yang tiga itu ya, laisat bi syai'in waridin 'alaiha min kharijin, bukanlah sesuatu yang warid yang datang 'alaiha, ke atasnya, ke atas gorizah tersebut, min kharijin, dari luaran. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah dari gorizah tersebut, sesuatu yang di luar kemudian masuk ke gorizah, tidak, tetapi dia sudah ada di gorizah itu. Mudhammanah bahasanya tadi, dia sudah terkandung di gorizah tersebut, cuma dia muncul ke permukaan itu hanya karena adanya sebab-sebab yang mengeluarkannya, itu saja. Tetapi bukan berarti dia adalah sesuatu yang di luar dari gorizah itu, tidak. Wa ka'annaha kanat mustakannatan, ya, dan seakan-akan adanya dia itu mustakannatan, itu adalah sesuatu yang tenang, artinya sesuatu yang ada pihak padanya pada gorizah tersebut, fazoharat, kemudian dia muncul oleh sebab-sebab yang bisa memunculkannya. Khair, wa misaluhu, contohnya. Nah, beliau di sini mau memberikan satu contoh. Al-ma'u fil ardi, ya, air yang ada di tanah itu, fa innahu yazharu bihafril al-kuni, sesungguhnya dia akan tampak bihafril kuni, dengan cara menggali al-kuni, parit ya, atau sumur lah. Wa yajtami'u, dan air itu kemudian terkumpul, wa yatamayyazu bil hasi, dan kemudian dapat dilihat dengan indera. Nah, la, bukan bi ayyusaqa ilaiha syai'un jadidun, sekiranya didatangkan kepadanya syai'un jadidun, sesuatu yang baru, yang lain. Jadi air itu muncul di tanah bukan karena kita misalnya memasukkan air dari ember ke tanah tersebut, tidak, tetapi air itu muncul dengan sendirinya ketika kita gali tanah tersebut. Nah, begitu juga ilmu yang tiga itu, ya, itu akan muncul ya, dengan sendirinya ketika sebab-sebab yang mengeluarkannya, memunculkannya itu terjadi. Pada dasarnya sebenarnya yang tiga itu ada memang pada gorizah tersebut, seperti air ada memang pada tanah tersebut. Wa kadzalika ad-duhnu, demikian juga misalnya ad-duhnu, minyak, fil lauzi, pada buah almond misalnya, ya, al-lauzi. Wa ma'ul wardi fil wardi, dan juga air mawar pada air mawar, dan seterusnya. Khair. Walidzalika, oleh karena itulah ya, atas dasar rumusan yang seperti ini, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Jadi beliau mau mengaitkan ini dengan ayat. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id, ingatlah wahai Muhammad, ketika akhadha rabbuka, Allah itu atau Tuhanmu itu mengambil min bani adama, ya, suatu perjanjian dari atau dengan anak cucunya Adam, min zuhurihim,
dari punggungnya dalam artian di sini adalah sulbiyahnya, wa dzurriyyatahum dan juga keturunan-keturunannya ke bawah, wa asyhadahum dan Allah mempersaksikan mereka ala anfusim ke atas diri mereka. Alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadur rahimiyah itu mengatakan kepada manusia anak cucu Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, maka mereka semua ini yang namanya manusia akan mengatakan atau menjawab, bala, ya engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini disebut dah hadur rahimiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perjanjian kepada anak cucu Adam ketika masih di dalam rahim bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada saat itu akan mengatakan ya, bersaksi betul bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, fal muradu bihi, yang dimaksud dengannya ya, dengan pengakuan kita ya, pada alam rahimiyah ini adalah iqraru nufusihim la iqrarul alsinah, yaitu pengakuan jiwa kita, jiwa manusia, la iqrarul alsinah, bukan pengakuan secara lisan. Secara jiwa kita mengakui pada saat itu, bukan secara lisan. Nah, fa'innahum, karena sesungguhnya mereka ini, manusia ini, inqasamu, mereka terbagi fi iqraril alsinati, terkait dengan pengakuan lisan ini, haitsu wujidatil alsinatu, ketika sudah ditemukan itu lisan, wal ashkhasu dan juga manusianya, badannya, ila muqirrin wa jahidin, kepada orang yang mengakui dan orang yang ingkar. Nah, manusia kemudian itu terbagi terkait dengan pengakuan lisan, ketika lisan itu sudah ada dan badannya juga sudah ada. Artinya ketika kita sudah terlahir, muncul, besar, badan utuh, nah pada saat itu kemudian kita terkait dengan pengakuan lisan ini terbagi kepada dua. Ada yang mukirin, ada yang mengakui. Ya, artinya mengakui, dia akan mengucapkan kembali secara lisan perjanjian yang sudah dilakukan oleh jiwanya, oleh badannya pada masa hadur rahimiyah itu. Dia akan bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Wajahidin, dan terbagi juga kepada orang yang ingkar, artinya dia tidak mengucapkan secara lisan. Nah, ini untuk orang-orang kafir. Tapi secara badan pada hadur rahimiyah mereka melakukan itu atau bersaksi tentang keberadaan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara lisan tidak. Walidzalika, oleh karena itulah qala ta'ala, Allah berfirman ya, wala in sa'altahum, andai engkau tanya mereka ini orang-orang kafir yang tidak beriman ini, yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, man khalaqahum, siapa yang telah menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan bahwa adalah Allah. Nah, maknanya adalah ya, ini i'tabarta ahwalahum, apabila engkau memandang, mengambil ibarat ya, ahwalahum, kepada ahwal atau keadaan mereka, wahai Muhammad, syahidat bidzalika nufusuhum wa bawatinuhum, maka akan bersaksi bidzalika, akan yang demikian itu ya, akan pengakuan mereka itu kepada Allah, nufusuhum, jiwa mereka dan batin mereka. Nah, ini yang dimaksud la yaqulunallah, mereka akan mengatakan bahwa Allah. Nah, maksudnya mereka akan mengatakan bahwa Allah di sini adalah, kalau kita lihat ini orang kafir, maka secara jiwa dan secara batiniah orang kafir ini, mereka itu seakan-akan menyaksikan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tetapi lisan mereka tidak mengatakan itu. Tapi dalam diri hati seorang kafir itu tetap ada keyakinan bahwa ada kekuatan yang di atas atau yang melebihi daripada kekuatan dia, dalam hal ini adalah Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini merupakan fitratullah ya, ketentuan ya, fitrah Allah Subhanahu wa taala, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia ke atasnya. Jadi ini syahadat an-nufus dan bawatin ini merupakan sesuatu yang sifatnya fitrah, di mana semua manusia punya ini, termasuklah orang-orang kafir, walaupun ya orang-orang kafir ujung-ujungnya tidak mengucapkan, mengakui secara lisan. Hanya orang berimanlah yang mengakui secara lisan. Artinya, nah ini beliau mau jelaskan, kullu adamin, semua manusia, futira alal iman, dia difitrahi di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun adami, manusia siapapun, itu fitrahnya beriman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau, ala ma'rifatil asya'i ala ma hiya alaihi,
manusia itu difitrahkan atas mengetahui segala sesuatu ala mahi alaihi, ke atas apa yang dia ke atasnya, maksudnya mengetahui segala sesuatu sesuai dengan hakikat sesuatu itu, bahkan lebih jauh daripada hanya sekedar beriman, ma'rifah bahkan. Oke, ini artinya, nah ini maksud beliau, annaha, bahwasanya keimanan itu kal mudammanati fiha, itu seakan-akan itu terkandung pihak ya pada jiwa yang namanya manusia. Iman itu terkandung pada jiwa yang namanya manusia, siapapun manusia itu. Nah, inilah kecocokannya dengan pembahasan akal. Jadi ilmu pengetahuan yang tiga itu, yang disebut juga sebagai akal itu sebenarnya sesuatu yang terkandung pada gorizah itu. Nah, nyambungnya ke situ. Nah, di sini dikatakan liqurbi isti'dadiha lil idrak. Kenapa dikatakan keimanan itu merupakan sesuatu yang terkandung pada jiwa manusia itu? Karena liqurbi isti'dadiha, dekat sekali persiapannya jiwa tersebut lil idraki, untuk mengetahui itu. Dalam artian ya, yang namanya manusia itu sangat mudah untuk menerima keimanan itu. Ketika dia menemukan asbab yang menyebabkan dia kemudian beriman, cepat sekali, kurang lebih seperti itu. Maksudnya qurbu istidadi halil idrak. Kenapa bisa cepat seperti itu tanpa pikir panjang? Ya, ini karena memang keimanan itu pada dasarnya sudah ada pada jiwa manusia itu. Nah, itu maksud beliau di sini. Jadi ya, intinya yang ingin beliau katakan di sini bahwa keimanan itu merupakan suatu yang ada, yang bertapak pada jiwa seseorang dari semenjak lahir, semenjak di alam rahim, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga kasusnya terkait dengan definisi akal versi yang kedua, ketiga, dan keempat, yang mengatakan ilmu pengetahuan. Intinya seperti itu, yang mana ilmu pengetahuan ini adalah sesuatu yang terkandung atau ya sesuatu yang sudah ada pada gorizah itu. Oke. Summa lamma kana al-imanu markuzan fin nufusi bil fitrati. Kemudian ketika adanya keimanan itu markuzan, itu sudah markus, bertapak fin nufus pada jiwa seseorang bil fitrati, secara fitrah ya, secara pembawaan dari sononya. Nah, ini beliau mau bahas lebih jauh ya, artinya sudah agak keluar sedikit, tapi tidak masalah ya, kita baca terus ya. Beliau mau meneruskan pembahasan iman tadi ini, padahal ini kita sedang membahas masalah akal tadi, tidak masalah ya. Kata beliau, ketika adanya keimanan itu bertapak pada jiwa secara fitrah, maka inqasaman nasu ila qismaini, terbagilah orang-orang itu kepada dua bagian. Ilaman a'rada fanasiya wa humul kuffar, kepada orang yang membelakang, fanasiya, kemudian dia lupa, wa humul kuffar, yang mana mereka ini adalah orang kufar, orang kafir. Wa ilaman ajala khatirahu fatadzakkara, dan kepada orang yang ajala, yang memutar khatirahu ya jiwanya itu atau pikirannya itu, fatadzakkara, kemudian dia pun mengingat, dia pun tersadar ya, bahasa mapunya seperti itu. Dalam hal ini adalah orang yang beriman. Orang beriman itu dia mainkan itu perasaannya, dia mainkan itu nalurinya, dia mainkan itu instingnya, pikirannya, dalam rangka untuk menemukan hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Fatadzakkara, akhirnya dia pun tersadar. Sementara orang kafir membelakang, dia lupa dan seterusnya. Oke. Nah, fakana kaman hamila syahadatan fanasiyaha bi ghaflatin summa tadzakkaraha. Fakana, maka adalah ya orang yang ajala khatirahu, dalam artian orang beriman ini, kaman hamila syahadatan, seperti orang yang sedang mengandung syahadatan, persaksian. Ada syahadah di dalam dirinya yang terkandung panasihat, tetapi kemudian dia lupa ya, karena kehidupan dunia misalnya, setelah dia lahir, hidup dewasa ya, dia pun lupa itu ya, bighaflatin, karena satu kelalaian, karena mungkin ya kemaksiatan yang dia lakukan, fokus di dunia, akhirnya lupa akhirat, lupa kebenaran. Summa tadzakkaraha, kemudian tiba-tiba dia tersadar, mengingatnya, dia kembali kepada syahadah atau persaksian dari lahir itu, dari alam rahim itu, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, oleh karena itulah qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka itu teringat, tersadar. Waliyatadzakkara ulul albab, agar supaya teringat, tersadar orang-orang yang mempunyai akal.
Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kalian, wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi, dan perjanjiannya yang telah ia janjikan kepada kalian dengannya. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, ada enggak orang yang ingat atau orang yang tersadar. Nah, ini semua ayat-ayat ini mengisyaratkan pada hakikat yang sesungguhnya terkait dengan keimanan tersebut, yang mana itu sudah ada dari sononya. Kemudian orang lupa, akhirnya ditegurlah dengan ayat-ayat yang seperti ini, la'allahum yatadzakkarun wa liyatadzakkara wadhkuru fahal mim muddakir, dan seterusnya. Oke. Wa tasmiyatu hadan namti, dan disebutlah hadan namti ini, pemaparan ini ya dalam ayat ini, tadakkuran, dengan menggunakan istilah tadakkur, bahasa kita ini teringat, laisa bibaidin, itu tidak terlalu jauh, artinya di sini masih nyambung. Nah, jadi Imam Al-Ghazali di sini ya, dalam bagian ini ya, seakan-akan ingin menghilangkan keraguan atau pertanyaan yang ada di dalam diri kita, yang mana pertanyaan itu adalah, kok bisanya disebut dengan kata tadakkur ya. Yang mana kata tadakkur itu artinya adalah ingat, yang mana ingat ini adalah pada saat itu tahu sesuatu setelah kita lupa akan sesuatu itu, artinya setelah tidak ada sesuatu itu pada benak kita atau pikiran kita, kemudian tiba-tiba dia ada, artinya kita kemudian ingat. Nah, ini kok bisanya disamakan dengan kata keimanan, yang mana adalah sesuatu yang memang ada dari sononya, tidak pernah hilang. Kok kemudian dibahasakan dalam ayat tadakkur ya, teringat, berarti seakan-akan keimanan itu pernah tidak ada sama sekali pada diri pada jiwa seseorang. Ini kan tidak nyambung ya. Nah, di sini rancunya. Nah, ini beliau inilah di sini beliau mau komentari. Jadi penggunaan kata tadakkur itu bukan sesuatu yang jauh, artinya masih nyambung. Nah, di sini mau beliau jelaskan, wa ka'anna tadzakkura darbani. Nah, seakan-akan tazakkur itu ada dua, kata beliau. Ahaduhuma, salah satunya adalah ayyadhkura suratan kanat hadiratal wujudi fi qalbihi walakin ghabat ba'dal wujud. Yaitu dia mengingat suatu bentuk kanat hadiratal wujudi, yang mana adalah bentuk tersebut hadiratal wujudi, hadir wujudnya fi qalbihi, pada hatinya. Lakin akan tetapi kemudian gobat ya, surah tersebut atau bentuk tersebut itu hilang ba'dal wujudi, setelah wujudnya. Nah, itulah yang disebut dengan tadakkur versi yang pertama ini. Nah, wal akharu, yang kemudian yang kedua, yang lainnya adalah ayyakuna an suratin kanat mutadammanatan fihi bil fitrati. Ayyakuna, adanya tazakkur tersebut an suratin, terkait dengan bentuk, kanat mudammanatan, yang mana adalah bentuk tersebut itu mudammanatan, itu terkandung fihi padanya bil fitrati, secara fitrah, dari pembawaan. Jadi ada dua. Jadi satu, teringat dalam hal ini mengingat sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian tiba-tiba tidak ada. Nah, kemudian hadir kembali, maka disebut dengan ingat. Yang kedua, mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Dia mudammana pada orang tersebut. Dia ada terus. Cuma tiba-tiba dia lalai. Kurang lebihlah kalau kita mau diartikan secara bahasa, untuk yang pertama ini disebut dengan teringat, untuk yang kedua ini disebut dengan tersadar. Jadi tersadar dan teringat beda. Kalau teringat itu artinya dia melupakan sesuatu yang pernah ada, kemudian dia ingat. Dan yang kedua ini adalah bukan melupakan sesuatu, dalam hal ini adalah sesuatu itu hilang sama sekali, tidak ada, tetapi ya lalailah, bahasa kasarnya seperti itu. Kemudian setelahnya dia tersadar, bahasanya kemudian dia tersadar, bukan dia teringat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang dimaksud? Jadi at-tazakkur yang dimaksud oleh ayat ini ya, yang semua ini yang hubungannya dengan iman. Kemudian kalau kita mau kaitkan kepada akal, ya berhubung kait juga dengan akal. Nah, itu adalah tazakkur di versi yang kedua ini. Artinya keimanan itu ada dari
alam rahim, kemudian orang itu lalai dengan keimanan tersebut. Ada yang lalai, betul-betul lalai sama sekali, tidak teringat-ingat sama sekali ini orang kafir. Ada yang lalai kemudian tersadar, ini untuk orang-orang yang beriman. Nah, akal juga seperti itu. Artinya sesuatu yang terkandung di dalam jiwa seseorang atau gorizah seseorang itu. Oke. Wahadihi haqaiqu zahiratun linnaziri binuril basirati, dan ini merupakan hakikat yang jelas linnaziri bagi orang yang melihat binuril basirati dengan cahaya basirah. Artinya masalah ini, masalah terkait dengan masalah keimanan ini, masalah akal ini yang rumusnya seperti tadi dibahas di atas, hakikat ini itu akan jelas, akan diketahui oleh hanya orang-orang yang mempunyai cahaya basirah. Sementara orang yang tidak punya basirah, susah dia untuk memetakan itu, susah dia untuk menjelaskan itu. Nah, saqilatun alaman mustarwahuhu as-sama'u wat taqlidu dunal kashfi wal ayan. Dan ini akan berat alaman mustarwahuhu, ke atas orang yang mustarwahuhu kesenangannya itu adalah as-sama', hanya mendengarkan, wat taqlidu dan juga hanya mengikut. Ya, duna tanpa al-kasfi, tanpa kasyaf dan tanpa melihat secara langsung. Jadi untuk mereka orang-orang yang lebih nyaman kepada pendengaran, artinya hanya mendengarkan ceramah-ceramah saja, mendengarkan apa yang disampaikan seperti itu, wa taqlidu dan mengikut begitu saja tanpa ada kasyaf di diri dia, tanpa dia beriadah, misalnya beribadah kepada Allah dengan gigi, riadah istilahnya, kemudian sampai kepada makom di mana dia dikasyaf, di mana dia musyahadah secara langsung, maka akan terasa berat ini, berat untuk memetakan atau merumuskan teori iman ini sesuai dengan pembahasan tadi. Jadi hanya orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang suci, orang-orang yang riadahnya tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang seperti inilah yang mampu kemudian menjangkau hakikat ini, bahwa hakikat ini nyata dan seterusnya, hanya mereka yang bisa seperti itu. Walidzalika, oleh karena itulah kata beliau, tarahu, engkau melihat ini orang-orang yang mustarwahuhu as-sama' ini, yatakhabbatu fi misli hadhil ayat, mereka itu keliru fi misli hadhil ayat, terkait dengan ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau tadi atau ayat-ayat lainnya yang sama dengan itu, mereka itu kadang susah untuk mencerna itu. Nah, itu maksudnya takhabbat. Wa yata'assabu fi ta'wil at-tadhakkur, dan mereka itu sembrono fi ta'wili, dalam mentakwil kata at-tadhakkur, tersadar itu dalam ayat tadi. Wa iqrarin nufus, dan juga pengakuan jiwa di dalam rahim itu, mereka itu sembrono dalam mentakwilkan itu, anwa'an kepada takwil macam-macam minat ta'assufati, daripada kesembronoan. Artinya mereka keliru kemudian dalam memaknai secara hakikat bahasa tadzakur dalam ayat yang sudah disebutkan tadi atau ayat-ayat yang lainnya yang berhubungan dengan kata tadzakur dan juga iqrar nufus itu. Oke. Wa yutakhayalu ilaihi fil akhbari wal ayati durubum minal munaqidati, dan akan terkhayalkan, akan tergambarkan ilaihi kepada orang yang seperti ini fil akhbari, terkait dengan hadis wal ayat dan ayat, durubun itu macam-macam, minal munaqidati, daripada yang bertentangan. Artinya di benak mereka itu justru yang muncul itu adalah macam-macam sekali pertentangan-pertentangan yang menyalahi, yang tidak benarlah, terkait dengan hadis kah atau ayat. Jadi pemahaman mereka, bahasa sederhananya begitu, kepada hadis dan kepada ayat itu terjadi al-munaqidat, terjadi sesuatu yang menyimpang lah, bahasa kasarnya seperti itu. Wa rubbama yaghlubu dzalika alaihi, dan warubbama bahkan bisa jadi yaghlubu dzalika alaihi, yang mendominasi yang demikian itu ke atasnya, ke atas mereka ini, orang-orang yang mustarwahu as-sama' wa taqlid duna al-kasfi ini, hatta yanzura, sehingga mereka melihat ilaiha kepadanya, kepada akhbar dan ayat ini, bi'ainil istihqar, dengan pandangan merendahkan. Jadi ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah hakikat persaksian seseorang
di dalam rahim, keimanan seseorang di dalam rahim, terkait dengan tersadarnya mereka di kemudian hari, dan yang seterusnya yang berhubungan dengan yang dibahas di dalam ayat atau di dalam hadis. Mereka kemudian pembahasan yang hanya bisa dijangkau oleh nurul basirah itu kemudian mereka anggap enteng, yang mereka remehkan. Ndak ada gunanya ini, salah ini dan lain sebagainya, ndak begitu, jauh sekali. Itu yang muncul kemudian di benak orang-orang yang seperti ini. Wa ya'taqida fiha at-tahafuta, dan mereka berakidah meyakini pihak terkait dengan itu, terkait dengan akhbar ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang seperti ini, at-tahafuta, yaitu kesalahan atau penyimpangan. Bahasa lainnya kesembronoan, at-tahafuta ini konyol, bahasa kasarnya seperti itu. Oke. Wa misaluhu, dan perumpamaan mereka, kata Imam Al-Ghazali, misalul a'ma, seperti perumpamaan orang buta, alladzi yadkhulu darang, yang mana mereka itu masuk ke satu rumah, faya'suru fiha bil awani al-masfufati fid dari, kemudian faya'suru, menabraklah pihak, faya'suru, kemudian dia pun tersandung pihak pada rumah tersebut bil awani, kepada wadah al-masfufati yang berjejer rapi. Jadi kakinya itu tiba-tiba menendang ya semacam wadah-wadah yang berjejer rapi di dalam rumah tersebut. Fayaqulu, kemudian dia pun berkata ketika dia menendang wadah itu, mali hadhil awani, ada apa ini benda-benda ini atau wadah-wadah ini, la turfa, kenapa tidak diangkat, minat toriki, dari jalan atau dari tanah, wa turaddu ila mawadiha, dan diletakkan kepada tempatnya. Jadi dia seakan-akan menyalahkan wadah yang dia tendang itu, yang dia tersandung padanya itu. Kenapa ini ada wadah ini, ada benda ini, kenapa tidak ditempatkan pada posisinya? Ya, padahal posisinya memang sudah di situ, rapi di situ, sudah teratur di situ, posisinya memang sudah di situ. Nah, fayuqalu, kemudian dikatakanlah lahu kepada dia, innaha fi mawadi'a, sesungguhnya dia sudah pada tempatnya. Wa innamal khalalu, sesungguhnya yang salah itu fi basarika, pada penglihatanmu. Ya, artinya apa? Karena dia buta sehingga dia tidak tahu, dikiranya itu bukan tempatnya, ternyata itu adalah tempatnya. Masalah memang karena dia adalah orang buta. Bahasa lainnya Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya nur basirah ini dianggap seperti orang yang buta, yang kemudian menyalahkan, bahasa kasarnya seperti itu, menyalahkan segala sesuatu yang menurut dia itu adalah tidak benar, tetapi fakta yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang benar. Kurang lebihlah seperti itu maksud beliau. Khair. Ya. Fakadzalika khalalul basirati. Nah, demikian juga itu kesalahan basirah itu ya. Pandangan matahari itu yajri majrahu, ini sama majrahu dengan kasusnya, dengan kasus ini orang buta yang masuk ke dalam rumah tadi. Jadi orang yang basirahnya juga bermasalah akan seperti ini kasusnya. Wa atammu minhu, bahkan lebih parah daripada orang yang buta tadi, wa azamu, dan lebih besar lagi. Idzin nafsu, karena sesungguhnya jiwa itu kal farisi, seperti penunggang kuda. Wal badanu kal farsi, dan badan itu seperti kudanya. Ya. Wa amal farisi, dan butanya si penunggang kuda itu adarru, itu lebih bahaya lagi min amal farsi, daripada butanya kuda tersebut. Nah, ini perumpamaan yang menggambarkan betapa basirah kalau sudah buta itu lebih parah daripada pandangan biasa kalau dia buta. Nah, kasusnya seperti orang yang al-faris, si penunggang kuda dan si kudanya. Kalau kudanya yang buta, dalam hal ini adalah pandangan zohir, ini yang buta tidak separah dengan si penunggang kuda yang buta, dalam hal ini adalah pandangan basirah atau mata hati. Nah, wali musyabahati basiratil batini li basaril zahiri. Nah, karena adanya persamaan basirah batiniyah dan pandangan batin dan pandangan zahir, qala Allah taala, maka Allah pun berfirman dalam ayat ini, maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak akan pernah berdusta al fuadu, hati itu, jiwa itu, ma ra'a, apa yang dia lihat. Nah, di dalam ayat ini dikatakan al fuadu ma ra'a, ya, hati
apa yang dia lihat. Jadi hati itu dibahasakan oleh ayat ini sebagai sesuatu yang bisa melihat. Ya, karena memang ada persamaan antara mata zahir dengan mata hati, sehingga dibahasakanlah dengan bahasa melihat. Jadi mata hati juga bisa melihat. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim kuasa langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Nah, ini juga nuri, bahasa melihat di sini adalah yang dimaksud adalah pandangan mata hati. Wa samma diddahu aman, dan Allah menamakan diddahu, lawannya, lawan pandangan mata hati ini dengan istilah aman, istilah buta. Ya, jadi untuk hati ada juga istilah butanya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini faqala ta'ala, Allah berfirman, fa innaha, sesungguhnya dia tidak buta pandangan zahir, walakin ta'mal qulub, akan tetapi dia buta pandangan hati, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala juga dia lain, wa man kana fi hadhihi ama, siapa orang yang di dunia ini buta, bahwa fil akhirati ama, maka dia di akhirat juga akan buta. Maksudnya buta mata hati. Wa adallu sabila, dan bahkan lebih sesat lagi jalannya. Nah, wa hadhil umur, nah ini perkara ini allati kusifat lil anbiya, yang mana ini disingkap kepada para nabi, ba'duha kana bil basar, sebagiannya disingkap dengan pandangan mata zahir, wa ba'duha kana bil basira, dan sebagiannya lagi diungkap dengan pandangan basirah. Jadi para nabi dalam mengetahui hakikat-hakikat keimanan, hakikat-hakikat persaksian dan seterusnya itu, nah itu kadang disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa tahu melalui pandangan mata zahir dan juga melalui pandangan mata batin. Wasammal kulla ru'yatan, dan Allah menamakan semuanya, baik itu pandangan zahir begitu juga pandangan batin, dengan istilah ru'yah. Dalam hal ini adalah melihat, karena memang sama posisinya, kurang lebih seperti itu. Nah, wabil jumlati, secara kesimpulan, malam takun basiratuhul batinatu saqibah, siapa orang yang tiadalah basirah batiniyahnya, pandangan batinnya itu saqibah, cemerlang, lam yu'laq bihi minad dini illa kusyuruhu, maka tidak akan digantungkan bihi, dengannya, dari agama itu, illa kusyuruhu, kecuali hanya kulitnya saja. Jadi pengetahuannya itu hanya pengetahuan yang berhubungan dengan permukaan, bahasa kasarnya seperti itu. Sementara dalaman atau inti daripada agama ini belum tentu dia ketahui. Wa amsilatuhu, dan hanya contoh-contohnya, amsilah hanya perumpamaan-perumpamaannya saja yang dia ketahui, duna lubabihi, bukan intinya, wa haqaiqihi, dan juga hakikatnya. Fahadhihi, baru beliau di sini mau kembali mengingatkan kepada pembahasan inti. Fahadhi, kata beliau, ini aksamu mayut yantaliku ismul aqli alaih, adalah bagian-bagian ma yantaliku, apa yang yantaliku muncul ismul aqli, ya istilah akal, alaihi, ke atasnya, yaitu ada 4. Ya, sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Oke, sampai situ saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.